Siapa yang tak kenal dengan seseorang yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, BMers? Yaps, dia adalah Lo Keng Hong. Pria kelahiran Pontianak 20 Februari 1959 adalah sosok investor ulung asal Indonesia yang lahir dari keluarga sederhana loh, BMers. Lo Keng Hong atau biasa disapa Pak Lo sejak kecil telah ikut merantau bersama kedua orang tuanya yang sebelumnya bekerja sebagai pemecah kelapa. Dahulu nih BMers, Pak Lo tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah yang hanya berukuran 4x10 meter dan sering terkena banjir. Dalam perjalanan pendidikannya, setelah lulus SMA, Pak Lo tak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi nih BMers karena keterbatasan biaya. Kemudian, Pak Lo bekerja untuk dapat mengumpulkan biaya agar bisa berkuliah sebagai pegawai tata usaha di salah satu bank swasta bernama Overseas Express Bank atau OEB. Hingga akhirnya nih BMers, Pak Lo dapat berkuliah di jurusan Sastra Inggris di Universitas Nasional Jakarta di usia 20 tahun. Pak Lo sendiri mulai menekuni investasi pada usia 30 tahun loh BMers. Pada perjalanannya berinvestasi, Pak Lo pernah mengalami saham yang dibelinya justru ambrol dan terpaksa menjual di harga rendah. Hal tersebut tapi tak membuat Pak Lo menyerah nih BMers. Ia terus mempelajari bagaimana cara berinvestasi di pasar modal dengan benar. Salah satu buku yang selalu ia baca dan direkomendasi olehnya adalah buku dari Warren Buffett. Hal itu diutarakan saat mengisi acara di Bisnis Indonesia Business Challenge 2022. Bacalah buku-buku Warren Buffett ya, untuk menambah ilmu. Karena di dunia ini yang terbukti bisa menjadi kaya dari investasi saham itu adalah Warren Buffett. Yang lainnya belum terbukti. Setelah bekerja selama 10 tahun di OEB, Pak Lo dapat tawaran kerja lain di Bank Ekonomi dan sempat menjadi kepala cabang loh BMers. Setelah 6 tahun menjadi kepala cabang hingga 1996, ia kemudian resign dan berfokus menjadi investor saham penuh waktu. Dari berbagai saham yang ia miliki nih BMers, ada 2 saham yang mempunyai histori tersendiri bagi Pak Lo nih. Pertama adalah United Tractor Tbk atau UNTR. Ia membeli saham tersebut pada 1998 yang saat itu sedang terjadi krisis moneter yang membuat berbagai harga saham berjatuhan. Pak Lo pun membeli saham tersebut sebanyak 6 juta lembar di harga Rp250 per lembar loh BMers. Setelah 6 tahun, saham UNTR bangkit hingga harga per lembar saham mencapai Rp15.000 BMers. Alhasil, Pak Lo mendapat keuntungan 5.900% atau mendapat hasil penjualan mencapai 90 miliar rupiah. Kedua, Multi Breeder Adirama Indonesia atau MBAI. Ia membeli saham MBAI pada 2005 yang pada saat itu harganya Rp250 per lembarnya. Pak Lo pun merogoh kocek 1,55 miliar rupiah untuk membeli 6,2 juta saham MBAI. Lagi-lagi, 6 tahun kemudian, saham MBAI naik jadi Rp31.500 per lembar saham. Pak Lo mendapat keuntungan 12.500% hingga mengantongi keuntungan sebesar Rp195,8 miliar. Wah, sangat menarik ya BMers kisah Pak Lo di dunia pasar saham. Pak Lo pun tak segan berbagi tips untuk para anak muda yang ingin terjun ke dunia investasi, terutama saham nih BMers. Para generasi Z ini ketika membeli saham satu perusahaan, tentu saja yang harus dilakukan adalah bacalah annual report. Dari annual report itu kita bisa tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa nilai buku per saham, berapa price to book-nya, berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa kas-nya, berapa piutangnya. Semua dia tahu, sehingga dia tidak beli kucing dalam karung, dia tahu apa yang dia beli. Jangan hanya dengar tukang pom-pom, jangan hanya dengar influencer, nanti lama-lama uangmu bisa habis. Bagaimana BMers, kisah singkat dari Pak Lo Keng Hong ini? Bisa kali kita terapkan?